Di dalam BPJS Ketenagakerjaan ada 5 program yang bisa diikuti, Pak. Apakah bisa perusahaan mengikut sertakan karyawan yang hanya mengikuti 3 atau 4 program, atau dari BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan seluruh karyawan mengikut sertakan 5 program yang ada, Pak. Jadi ada 5 program. Tawarannya mau 3 atau 4 program saja. Ya. Boleh nggak milih? Oke, 5 program itu kan ada jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja, jaminan pensiun, sama jaminan kehilangan pekerjaan. Yang terbaru itu, ya kan? Nah, yang saya tahu 3 CHT, kecelakaan kerja dan kematian itu wajib. Jaminan pensiun itu juga wajib. Nah, yang ini saya nggak tahu, tapi ada peraturan pemerintahnya kan masing-masing. 5 ini masing-masing memiliki dasar hukumnya sendiri-sendiri. Ada peraturannya sendiri-sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu yang bertanya nanti silakan lihat, terutama yang keempat dan kelima, pensiun sama kehilangan pekerjaan, apakah wajib, boleh nggak diikutin apa enggak, ya. Terutama yang kelima. Yang keempat nih setahu saya harusnya wajib juga, ya. Nanti coba dicek. Tapi yang udah pasti, karena memang udah produk lama, itu yang 3. Jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan apalagi tadi kecelakaan kerja. Itu wajib. Bahkan kata-kata wajib ini ya Bapak Ibu tolong diingat, ini yang banyak terjadi di lapangan nih Pak. Kelirunya itu. Diikut sertakannya baru terhitung setelah 3 bulan masa kerja. Baru terhitung setelah lulus probation. Atau nanti kalau dia udah permanen. Wah, itu banyak tuh variasi pelanggaran di lapangan tuh banyak. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba cek di dalam setiap aturan. Kalau ada 5 program, 5 PP tadi, 5 peraturan pemerintah tadi, Bapak Ibu buka satu-satu dan cari bab atau pasal yang mengatur mengenai kepesertaannya. Semuanya kurang lebih seragam sejak menjadi pekerja buruh. Sejak menjadi pekerja buruh. Nah, sekarang menjadi pekerja baru sejak kapan? Apakah setelah lulus masa percobaan baru jadi pekerja buruh? Selama itu 3 bulan dia jadi apa waktu masa percobaan? Jadi bukan pekerja buruh? Nggak ada. Dalam perundangan kita di Undang-Undang 13, sebelumnya Undang-Undang 13 dan setelah Undang-Undang 13, itu pekerja atau buruh itu definisinya tetap nggak berubah sampai hari ini. Memiliki hubungan kerja bla 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 dan sebagainya. Ya, jadi termasuklah di dalamnya ada masa percobaan, kemudian ada 2 jenis hubungan kerja, permanen sama kontrak dan sebagainya, ada masa percobaan. Nah, itu semuanya mereka sudah menjadi pekerja buruh. Sehingga kepadanya sejak hari pertama dia bekerja, sejak itu juga dia harus sudah didaftarkan. Demi hukum harusnya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu di perusahaan berhati-hatilah di sana pada saat mengikut sertakan dalam program BPJS. Nah, demikian juga tentang pembayaran preminya, pembayaran iurannya. Ada yang masih cukup banyak saya lihat yang menerapkan pembayaran perhitungan premi BPJS berdasarkan upah pokok saja. Atau bahkan berdasarkan nilai tertentu. Jadi bukan nilai upah dia, bukan nilai upah orang. Jadi ada standar mereka buat nilai tertentu. Pokoknya kalau staff saya hitung dari 6 juta misalnya gitu. Kalau manajer saya hitung dari 10 juta, dan itu udah 10 juta semua rata. Atau lebih parah lagi, ada yang hitungnya rata, upah minimum semua. Mulai dari staff, operator, staff sampai ke manajer, GM, itu semua dihitung sama upah minimum. Ya, nah itu keliru. Jadi bagaimana sebenarnya menghitungnya? Maka di dalam kelima program itu ada disebutkan di bagian awal tentang perhitungan iuran atau perhitungan premi. Di sana ada disebutkan cara berhitungnya. Biasanya ada pilihannya nih. Apabila perusahaan menggunakan sistem pengupahan hanya upah pokok saja, maka hitungannya dari upah pokok. Formulanya ya, formula perhitungannya. Atau yang kedua, apabila perusahaan menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap, maka perhitungannya dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Yang ketiga, apabila perusahaan menggunakan upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka perhitungannya dari upah pokok dan tunjangan tetap saja. Jadi tunjangan tidak tetap tidak dihitung sebagai formula. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, sehingga adalah keliru kalau tiba-tiba perusahaan, misalkan dia punya upah pokok, punya tunjangan tetap, punya tunjangan tidak tetap, tapi begitu bayar iuran BPJS ke tenaga kerjaan, dia hitung semua rata 6 jutaan satu orang. Ya, itu keliru. Ya, masalah kapan berlakunya juga sejak hari pertama ya. Hati-hati di sana karena seperti contohnya kecelakaan kerja dan kematian, kalau tidak diikutkan di sana disampaikan ada sanksinya, sehingga saya ada sanksi pidananya, juga ada konsekuensi hukum. Kalau terjadi apa-apa, contoh misalkan kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian, seingat saya apa sih namanya santunannya itu adalah 72 kali upah terakhir. Upah terakhir ya, bukan upah pokok. Upah terakhir artinya take home pay dia di bulan terakhir pada saat dia kecelakaan kerja itu berapa. Misalkan pada saat dia terima slip gaji terakhir, kemudian di bulan berikutnya baru setengah bulan kerja dia kecelakaan kerja kemudian meninggal, di bulan yang sebelumnya itu dia lemburnya tinggi, ya, apa namanya, sehingga nilainya tinggi. Nah, itu yang dikalikan 72. Wow. Nah, sebesar apapun tetap nggak akan bisa mengembalikan nyawa dia kan Pak. Jadi ahli warisnya menerima 72 kali upah. Nah, apabila si perusahaan tidak mengikut sertakan, belum mengikut sertakan karyawannya pada tadi jaminan kecelakaan kerja atau kematian tadi, atau perusahaan memberikan apa namanya angka nilai upah sebagai dasar perhitungan iuran BPJS yang keliru, yang tidak benar, maka selisihnya santunan itu harus dibayarkan oleh perusahaan secara tunai. Satu kali. Jadi 72 kali upah terakhir itu harus dibayar oleh perusahaan. Ya. Kalau sekarang dia terima dengan lembur banyak, misalkan 12 juta, 10 juta. Kalau 72 kali kan udah 720 juta. Ya. Dan harus bayar itu langsung sekaligus kepada si ahli waris. Nggak boleh cicil-cicil. Nah, mencicil nanti. Nah, kemudian pada saat apa namanya, kalau misalkan ternyata upah yang diberikan, yang disampaikan ke BPJS itu adalah upah yang salah sehingga terjadi perbedaan nilai, maka selisihnya harus dibayar sama perusahaan. Itu belum termasuk tadi sanksi pidana. Belum termasuk sanksi pidana. Ya, jadi hati-hati dalam BPJS ya Bapak Ibu. Untuk yang bertanya ini, saya kok cenderung kayaknya semua wajib ya. Tapi coba cek yang terakhir tuh. Sebaiknya Bapak Ibu coba buka tuh, ada 5 program, berarti ada 5 peraturan pemerintah. Kalau nggak salah 5 atau 4 peraturan pemerintah. Karena kecelakaan dan kematian, kecelakaan kerja dan kematian itu jadi satu kayak. Ya. Nah, coba dicek di bagian bab tentang kepesertaan. Di sana ada kata-kata wajibnya nggak, harus, wajib dan sebagainya. Ya. Demikian, terima kasih.